Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya ya. Bertemu lagi dengan Mistika. Hari ini Mistika mau bahas materi tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita sama-sama membahas materinya, yuk kita berdoa dulu membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan teman-teman semua untuk mencerna materinya ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai pembahasannya ya. Yuk kita simak dulu materinya. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ada beberapa macam nih, diantaranya adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi sangat penting bagi makhluk hidup. Apabila makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka yang terjadi adalah dia tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Apa sih tujuan dari adaptasi? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan makanan. Yang ketiga, melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Yang keempat, melestarikan keturunan atau berkembang biak. Jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan yaitu dibagi menjadi 3. Ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, apa sih adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Yang selanjutnya, adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hidrofit, kemudian ada xerofit, higrofit, epifit, dan halofit. Coba kita bahas satu-satu ya. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya yaitu teratai. Selanjutnya yaitu ada xerofit. Nah, xerofit ini tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Yang selanjutnya higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah basah atau lembab. Contohnya ada lumut. Selanjutnya yaitu epifit. Epifit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Contohnya yaitu bunga anggrek. Yang terakhir, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya pohon bakau. Nah, kita bahas lagi ya, adaptasi pada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit melakukan adaptasi dengan bentuk daunnya yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguap. Batangnya berongga, berisi udara sehingga dapat menampung di atas air, dan akarnya yang relatif panjang. Akarnya berserabut dan berbulu untuk menyerap zat hara dalam air. Contohnya ada eceng gondok dan teratai. Selanjutnya, adaptasi pada tumbuhan xerofit. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit memiliki daun yang tebal dan sempit untuk mengurangi penguapan. Pada kaktus, daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, dan memiliki jaringan spons untuk menyimpan air.
serta akar panjang untuk mencari air dalam jangkauan yang luas. Contohnya, tadi kita sudah lihat ada kaktus dan buah naga. Kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu adaptasi pada tumbuhan higrofit. Nah, tumbuhan hidup di daerah basah atau higrofit memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, serta ujung tulang daun yang berlubang untuk gutasi atau meneteskan air. Tumbuhan higrofit ini adalah tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan tingkat kelembapan yang tinggi, misal di ekosistem hutan tropis. Contohnya, tumbuhan higrofit ini ada tumbuhan paku, kemunting, lumut, daun ungu, talas, dan dedalu. Selanjutnya ada adaptasi pada tumbuhan epifit. Nah, tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain karena bisa hidup dengan media tanah. Epifit itu tidak merugikan tunangnya karena dia membuat makanan sendiri dan tidak mengambil makanan inangnya. Begitu dia. Tumbuhan epifit akan beradaptasi dengan membentuk beberapa bagian jaringan yang menggelembung. Jaringan yang menggelembung ini digunakan untuk menyimpan air. Contohnya itu bunga anggrek. Yang terakhir, adaptasi pada tumbuhan halofit. Nah, tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit diantaranya mempunyai akar yang dan separuh badannya biasanya tergenang air. Akarnya akar tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air juga loh. Contohnya yaitu tumbuhan bakau. Nah, yang selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah bentuk adaptasi dari tumbuhan melalui fungsi organ-organ di dalam tubuhnya. Jadi, teman-teman, adaptasi fisiologi ini tidak dapat kita lihat dari luar saja. Ya, gitu. Berikut adalah tumbuhan yang beradaptasi fisiologi, yaitu ada kantong semar. Kantong semar memiliki organ yang dapat menghasilkan nektar yang menarik serangga untuk menjebak dan organ yang dapat menghasilkan cairan yang mempermudah konsumsi serangga agar dapat diambil nitrogennya. Selanjutnya, Rafflesia arnold, yaitu mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukannya. Selanjutnya yaitu ada Venus flytrap, yaitu tumbuhan yang mengeluarkan nektar yang harum untuk memikat serangga untuk hinggap di daun Venus yang terbuka, dan saat serangga hinggap di daun Venus yang terbuka dan menyentuh rambut-rambut halus di dalamnya, daun Venus yang terbuka akan tertutup dengan cepat. Itu adaptasi fisiologi dari kantong semar, Rafflesia, dan Venus flytrap. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Nah, adaptasi tingkah laku ini contohnya yaitu bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Yang selanjutnya yaitu putri malu. Bunga putri malu beradaptasi dengan cara menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya.
Nah, putri malu ini akan menutup daunnya jika daunnya disentuh, ditiup, atau terkena suhu yang panas. Nah, contoh adaptasi tingkah laku yang selanjutnya yaitu ada pohon jagung, pohon tebu, dan pohon pisang. Tumbuh-tumbuhan tersebut menggulungkan daunnya pada musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Daun tumbuhan yang lebar akan memudahkan terjadinya penguapan air di cuaca yang panas. Oleh karena itu, pada saat cuaca panas, daun akan menggulung untuk mengurangi penguapan. Contoh lainnya yaitu ada pohon salak, pohon mawar, dan putri malu. Tumbuhan tersebut mempunyai duri pada bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Nah, duri ini berguna sebagai perlindung diri dari musuhnya.